Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, ketua beserta pengurus Masjid Sepakat Irsyadun Nas, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, di waktu yang barakah ini, di bulan yang barakah, Allah berikan kesempatan, kemauan, insyaallah juga keikhlasan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah, untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang barakah ini kita masih bisa melanjutkan pengajian Surah Al-Hujurat. Pada pekan lalu kita membahas ayat yang pertama, maka pada Sabtu ini kita membahas ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi sesuai dengan penjelasan yang kita ketahui pada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat disebut dengan surah akhlak karena ayat-ayatnya mengandung akhlak kita kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada manusia yang lainnya. Artinya ini disebut surah akhlak bukan hanya bersifat horizontal tetapi juga vertikal. Vertikal kepada Allah, kepada Nabi, begitu juga kepada sesama kita. Maka bila kita membaca ayat ini, memahami dan mengamalkannya, maka kita berada pada akhlak yang paling mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi, mengatakan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung, yang mulia.
Kenapa disebut dengan akhlak yang agung? Karena yang diamalkan, yang diterapkan, yang dipraktekkan oleh Nabi adalah akhlak yang berdasarkan Al-Quran. Maka Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Setiap ayat-ayat, baik itu tentang akhlak, tentang keseharian, tentang budi pekerti, tentang amal ibadah, tentang perintah, tentang larangan, semuanya itu telah diamalkan dan dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengikut Nabi tidak bisa kita lepas daripada mengikuti atau mengamalkan Al-Quran. Maka pada ayat kedua ini Allah menjelaskan kembali adab yang kedua. Ya. Kemarin adab kita kepada Allah, adab kepada Rasul, jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam segala hal, baik itu dalam pekerjaan dunia, terlebih-lebih dalam pekerjaan akhirat. Kenapa? Karena kita melakukan pekerjaan akhirat juga ada tersimpan nafsu. Kalau dunia jelas, ketika orang ingin kaya, nafsunya ada. Ketika orang ingin mendapatkan jabatan, nafsunya yang mendorongnya. Tetapi ketika dia beramal saleh, di situ juga ada nafsunya. Dia ingin mendapatkan pahala, dia ingin mendapatkan kebahagiaan, dia ingin mendapatkan ganjaran. Tetapi bagusnya ketika dia beramal saleh, nafsunya terarah kepada kanan, sehingga yang dilakukannya adalah kebaikan. Nah, adab yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas, dengan gamblang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Artinya ketika bertemu dengan Nabi, jangan sampai suara kalian mengalahkan suara Nabi. Jangan sampai kalian bersuara keras, lebih keras daripada suara Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah manusia mulia. Nah, maka di zaman sekarang, kalau ayat ini turun, kejadiannya memang di masa Nabi, ya. Dan diceritakan bahwasanya ayat ini turun kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena keduanya mengangkat suara, keduanya, artinya Umar dan Abu Bakar mengangkat atau meninggikan suaranya di sisi Nabi ketika rombongan Bani Tamim datang kepada Nabi. Maka ayat ini turun karena menegur Umar dan Abu Bakar yang telah meninggikan atau bersuara lebih kuat daripada suara Nabi. Ini asbabun nuzul. Artinya sahabat
tidak boleh mengalahkan suara Nabi di masa Nabi. Kalau kita sekarang, bagaimana adab kita kepada guru kita, kepada ulama yang ada dekat dengan kita atau di sekitar kita, atau ulama yang kita temui? Jangan sampai suara kita melebihi suara ulama tersebut. Kenapa? Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Nah, ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita biasakan. Kadang Bapak Ibu, orang awam berbicara dengan ustadz atau ulama, suaranya lebih tinggi. Kenapa? Karena orang awam tadi, dia berbicara itu merasa dia lebih tahu dibandingkan ulama tersebut. Karena yang dibicarakan ini kadang adalah masalah dunia, atau sesuatu yang ulama tidak tahu tetapi dia tahu. Namun hal ini juga salah. Kenapa? Karena seseorang walaupun bagaimana hebatnya dalam urusan dunia, di mata Allah, dalam pandangan Allah, dia tetap lebih rendah derajatnya dibandingkan ulama. Maka dari itu hadis Nabi mengatakan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin 'anil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang hanya pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Artinya orang yang pandai dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang pandai urusan dunia. Maka dari itu orang yang pandai urusan dunia harus beradab kepada ulama yang pandai urusan akhirat. Saya mengatakan ini bukan doktrin untuk menghormati saya, tidak. Tetapi kita menghormati ulama kita, dan supaya kita mendapatkan syafaat pertolongan dari ulama yang kita muliakan tersebut di akhirat. Itu sebabnya. Kenapa? Karena ustadz kita, ulama kita yang benar-benar teguh lurus di dalam membela agama Allah, berjuang di dalam dakwah untuk melaksanakan agama Allah, ulama tersebut insya Allah di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang awam. Tetapi ketika dia tidak berakhlak kepada ulama, ya, maka orang tersebut berarti jauh daripada syafaat. Karena syafaat itu ada satu syafaat Nabi yang disebut dengan syafaatul ummah, syafaat yang besar. Ya, ada juga syafaatul sughra, syafaat kecil yang diberikan oleh penghafal Al-Quran kepada orang tuanya, kepada 10 anggota keluarganya, dan syafaat orang-orang yang dekat atau diizinkan oleh Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan la yamlikuna syafa'ata illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Mereka tidak memiliki syafaat. Artinya manusia itu tidak bisa menolong orang lain, tidak bisa membela orang lain, illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada orang yang diizinkan oleh Allah untuk bisa menolong orang lain.
untuk bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Itulah para ulama, para ustadz yang benar-benar beribadah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kita harapkan di akhirat. Maka kita harus beradab, berakhlak kepada ulama. Kalau su'ul khuluq, buruk akhlak kepada ulama, maka tentunya Allah tidak mengizinkan orang tersebut diberi syafaat oleh ulama. Nah, ini rahasianya kenapa kita harus beradab dengan guru-guru kita. Dan dalam ayat ini dijelaskan salah satunya adalah yang terkecil, jangan meninggikan suara kita lebih daripada suara ulama. Kalau konteksnya sekarang, ya, dan bahkan juga mungkin akhlak-akhlak yang lain. Mohon maaf, masyarakat kita ini terdegradasi, artinya turun akhlaknya kepada ulama. Kenapa? Karena perkembangan dunia informasi teknologi menganggap bahwa ulama itu tidak kita perlukan lagi. Orang awam sebagian seperti itu. Bahkan katanya ustadz juga manusia sama dengan kita. Betul. Memang setiap manusia itu sama-sama terlahir dari rahim ibu kita, bapak kita. Udah itu juga keturunan Nabi Adam. Tetapi kita harus ingat, kita sama-sama keturunan Nabi Adam. Tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain dalam derajat. Jadi mohon maaf, sama manusia, tapi derajatnya di sisi Allah tentu berbeda. Sebagaimana kita di dunia ini lain juga. Pak Camat dengan Pak Lurah lain. Pak Camat jelas kalah dengan Pak Bupati. Padahal ya, Bupati itu pernah jadi anak buah camat. Contoh Pak Wakil Bupati kita sekarang nih, dulu kan anak buah Pak Camat karena dia mantan kepala desa. Tetapi mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Dalam urusan dunia sudah kita lihat. Apalagi dalam urusan akhirat, tentunya ukurannya derajat di akhirat itu sesuai dengan amaliyahnya, dengan kebaikannya, dengan perbuatannya, dengan bagaimana dia mengamalkan agama yang Allah turunkan ini. Itu derajat di sisi Allah. Kalau derajat di sisi manusia mungkin dilihat berdasarkan pangkat, jabatan, atau secara materi. Maka di dunia ini yang dimuliakan itu pasti orang-orang kaya, tokeh-tokeh yang materinya banyak. Tetapi pandangan menurut akhirat tidak seperti itu. Ya, orang walaupun dia tidak kaya, tidak ada materinya, tetapi dia adalah hamba Allah yang tetap memegang teguh agama, mengamalkan ajaran agama. Dia miskin, dia fakir, dia sabar. Dia miskin, dia fakir, dia tidak meminta-minta. Dia rajin beribadah. Maka dari segi akhirat, orang itu adalah orang yang derajatnya tinggi. Nah, kita tinggal milih mandang secara dunia atau secara akhirat. Kalau kita memandang secara dunia, maka diancam oleh agama. Kalau memuliakan orang kaya karena kayanya, maka hilang
2/3 agama di hati seseorang tersebut. Artinya kita tawadhu, tunduk, memuliakan orang kaya hanya karena kayanya. Itu berakibat di dalam hati kita ini, keyakinan kita ini hilang 2/3 agama. Kenapa? Karena nanti kita akan jadi orang munafik, maka agama kita tinggal 1/3. Artinya iman bisa jadi lemah kalau memuliakan seseorang itu hanya dari segi dunia. Nanti tujuannya juga dunia. Kenapa tawadhu dengan orang kaya? Supaya dibantunya, supaya dia ngasih. Itu hati sudah. Nanti mulut pula muji orang kaya tadi. Wah, bapak ini paling kaya di sini. Ya, bapak ini paling hebat. Bapak ini luar biasa. Keluar semuanya pujian yang tujuannya itu untuk mendapatkan baik kebaikan atau balasan. Nah, sementara mungkin yang dikatakan itu bisa jadi tidak benar. Begitu juga yang ingin jabatan dengan Bapak Bupati, tahan, minta ini, minta itu. Ya, menghalalkan ini itu dan sebagainya. Merunding, mungkin jalannya tidak benar, yang dia lakukan itu salah, tidak peduli, karena dia tidak lagi memandang akhirat. Kalau dia tidak memandang akhirat, berarti dia tidak ingat bahwa dia akan mati, dia akan dibalas, nanti di akhirat dia akan dihisab dengan perbuatannya. Maka kata Nabi, hilang 2/3 agamanya. Maka hati-hati kita tawadhu kepada ahli dunia, bukan hanya karena dunianya, tetapi karena aspek akhiratnya. Contoh, ada orang kaya tapi dia dermawan. Maka kita tawadhu kepada orang kaya tadi karena kedermawanannya. Kalau ada pemimpin hebat di dunia ini, kita tawadhu. Tawadhu kenapa? Karena keadilannya, karena kebaikannya dalam memimpin. Itu yang harus kita tawadhu. Kenapa? Karena dari segi akhirat dia bisa jadi lebih tinggi derajatnya daripada kita. Orang kaya yang dermawan, dia punya harta diinfakkan di jalan Allah, maka itu adalah, kata Nabi, orang yang perlu kita iri dengan orang tersebut. 2, 1, laki-laki yang diberikan Allah Al-Quran, lalu dia rajin bangun malam untuk sholat malam dengan hafalan Al-Quran. Kita harus iri, namanya iri dalam kebaikan, ghibthah bahasa Arab. Yang kedua, laki-laki yang diberikan harta, lalu dia gunakan untuk diinfakkan di jalan Allah. Punya duit, kasih ke masjid, kasih ke madrasah, ke pesantren, ke anak yatim. Itulah tujuannya cuma. Nah, kita harus iri dengan orang tersebut. Tetapi kalau dia punya harta hanya untuk ditumpuk supaya dia kelihatan kaya, hidupnya mewah, glamor, ditambah sekarang dia bisa posting-posting buat konten dan sebagainya, iri cuma karena itu. Nah, itu membuat hati kita hilang 2/3 agama. Nah, oleh karena itu yang pantas untuk kita muliakan dalam ayat ini adalah ulama yang merupakan pewaris Nabi, karena derajatnya lebih tinggi daripada kita dalam hal akhirat. Tentunya kitalah yang memperhatikan. Kenapa? Karena namanya manusia selama hidup, walaupun dia berilmu agama, dia tidak lepas juga dari ujian hidupnya, ujian keluarganya, ujian hartanya, ujian hatinya dan sebagainya. Maka ada juga ustadz yang memang melenceng daripada karakter sebagai ulama. Ya, walaupun tidak semua, tetapi ada
Kenapa? Karena ulama pun ada juga ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama yang tujuannya dunia ini namanya ulama ulama jahat. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang menuntut ilmu itu ada 3. Satu, dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut ilmu supaya bisa berdakwah membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut ilmu agar agama Islam ini semakin tinggi. Dia menuntut ilmu supaya ilmu itu diajarkan dan menjadi amal jariah untuk dia. Nah, ini ulama akhirat. Sehingga dengan ilmu tadi dia tidak cenderung kepada dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, karena kebenaran niatnya, maka dunia pun bisa mengajar orang yang menuntut ilmu tersebut. Dia tidak mengajar dunia, tapi dunia yang mengejar dia karena kebenaran dan keikhlasan niatnya. Tetapi ketika dunia mengejar dia juga, itu bagian daripada ujiannya. Nah, maka kita kalau melihat ustadz yang kaya, kita jangan langsung menuduh tidak baik. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah keberkahan dari niat tulus ikhlasnya ketika menuntut ilmu. Allah takdirkan penuntut ilmu dia bisa menjadi orang kaya. Tetapi kita harus juga berprasangka bahwa sebaik-baik harta itu berada pada tangan atau laki-laki yang soleh. Artinya kalau orang itu berilmu, punya harta, maka kemungkinan besar hartanya itu digunakan untuk jalan yang benar, untuk sesuatu yang tidak menyala. Nah, maka kita, ya, orang yang kaya ini banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan ilmu. Nah, yang kedua, ada orang yang menuntut ilmu untuk dijadikan alat mendapatkan dunia. Ya, dia menuntut ilmu supaya dapat dunia cuma. Padahal yang dicarinya itu ilmu agama. Tetapi karena dia punya ilmu, dia sadar dia itu salah. Karena dia punya ilmu, dia tahu, ya, bahwa yang dilakukannya dengan ilmu agama untuk mendapatkan dunia itu salah, maka dia bertobat kepada Allah. Atau belum bertobat, tetapi dia sadar dia salah. Ini ada harapan kembali ke jalan yang benar. Nah, yang ketiga, ini orang yang menuntut ilmu untuk dapat dunia. Dia memakai pakaian ahli ilmu dengan bangga, seperti ulama, bahkan bergelar kiai, sudah mantap, tetapi dia tidak sadar bahwa dia itu salah. Sehingga kita bisa menyaksikan ada ustadz yang menyalah, ini secara agama, ya, menipu orang, berbohong dan sebagainya, ya, karena tujuannya dia dunia, tetapi dia tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Nah, pertimbangannya juga secara agama, ya. Kalau pertimbangan secara pandangan manusia itu salah, nah itu tidak bisa jadi patokan. Maka ulama itu yang dua tadi. Yang pertama itu ulama yang lurus, yang kedua tadi, yang ketiga ulama Kalau yang kedua diharapkan bisa kembali ke jalan yang benar, dia bertobat, dia memperbaiki niat karena dia sadar dia salah. Yang ketiga ini yang payah. Diharapkan tobat, dia tidak sadar kalau dia salah. Nah, jadi kita harus bisa menyeleksi, karena ya ada juga setiap sesuatu atau tiap profesi itu ada oknumnya. Polisi, pegawai, ustadz, pedagang, semuanya ada yang berbuat tidak benar. Nah, bukan hanya
satu, cuma tinggal presentasinya. Ini ada yang banyak, ada yang sedikit dan sebagainya. Maka dari itu wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan juga jangan menguatkan suara seperti kita berbicara kepada orang lain, kepada teman kita, kepada sesama kita. Pada masa sahabat dengan Nabi tidak boleh tinggi suara daripada Nabi. Maka di masa kita dengan Ustadz, jangan sama kita ngomong dengan orang lain. Jangan sama ngomong dengan ulama itu sama ngomong dengan kawan kita. Beda. Tentunya diatur bahasanya. Maka kita, mohon maaf, mungkin yang di Sumatera ini beda dengan yang di Pulau Jawa. Kalau dengan kiai itu ngomong pertama menunduk, yang kedua pelan, yang ketiga dicari bahasa yang sehalus-halusnya. Maka saya jujur ketika di Jawa saya tidak berani ngomong dengan kiai. Saya nunduk aja, paling ikut kawan minta sampaikan. Kenapa? Karena kita menghargai, menghormati, mengagungkan, memuliakan orang yang dekat dengan ulama dan takut kalau bahasa kita itu salah. Nah, jangan sama kita berbicara kepada teman kita. Bahkan mungkin suara nada kita lebih tinggi daripada apa yang dikeluarkan atau diucapkan oleh ulama tersebut. Ini pelajaran akhlak secara horizontal kepada sesama manusia. Selanjutnya ayat yang ketiga, karena waktu habis, mohon maaf salah dan khilaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.